Oke, selamat siang ya teman-teman. Hari ini kita lanjutkan seputar penyakit jantung. Nah, ini bagaimana sebenarnya cara kita diagnosis ya, menetapkan kelainan apa yang dialami oleh pasien ya. Jadi menurut New York Heart Association atau NIHA ya, komponen yang penting untuk kita melakukan diagnosa pada penyakit jantung yaitu pertimbangan yang dilakukan secara sistematik. Nomor satu, kita tentukan dulu penyebab dasar penyakitnya. Apakah dia kongenital, apakah karena hipertensi, apakah karena iskemia, atau karena peradangan. Ya. Jadi sakit-sakit jantung itu bisa keturunan kongenital karena hipertensi, bisa karena iskemi itu kekurangan oksigen karena penyempitan aliran darah, bisa karena peradangan. Peradangan itu dua, bisa karena infeksi bakteri, jamur, virus, parasit, atau karena non infeksi, contohnya autoimun. Lalu kita nilai apakah perubahan anatomi apa yang kita jumpai pada jantung. Ya, rongga jantung yang mana? Atrium kah, ventrikel kah, kiri atau kanan? Apakah jantungnya mengalami pembesaran, hipertrofi, dilatasi, jantungnya tertarik, melebar, atau dua-dua, membesar dan teregang. Kemudian apakah katupnya rusak? Apakah ada kelainan pada katup? Apakah regurgitasi atau stenosis ya? Apakah ada terlibat kerusakan pada lapisan perikardium? Atau pernahkah mengalami myocard infarct? Myocard infarct itu artinya otot jantungnya pernah rusak. Sel otot jantungnya itu mengalami kematian karena terhentinya aliran darah ke jantung. Tuhan. Ya. Nah, ini berdasarkan klasifikasi fungsional jantung. Artinya sejauh mana fungsi jantung kita itu terganggu. Ya, bisa dilihat di tabel ini nanti. Kita sebut dia kelas 1 kalau tidak ada terbatas dalam hal aktivitas fisik. Minum omeprazol, Danason dibarengin aman gak ya dok? Aduh, Danason apa ya? Ntar aku tengok ya. Danason itu obat anti peradangan. Ya udah, kalau terpaksa. Ya, jadi kelas 1 kalau dia aktivitas fisiknya tidak terbatas, kemudian tidak ada gejala dengan aktivitas fisik yang normal, itu kelas 1. Jadi sekalipun ada penyakitnya, kelainan jantungnya tapi tidak mengganggu aktivitas. Kelas 2 kalau terjadi sedikit penurunan kemampuan aktivitas fisik sehingga aktivitas biasa yang ringan sudah menimbulkan gejala. Kelas 3 kalau terjadi keterbatasan aktivitas fisik yang sangat jelas, maka aktivitas fisik yang kurang dari yang masih ringan kali aja lah akan menyebabkan timbulnya gejala. Dan biasanya masih tidak ada gejala ketika istirahat. Ya. Sedangkan kalau kelas 4 pada saat dia beristirahat
dia tetap merasakan gejalanya, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun tanpa merasa tidak nyaman. Jadi selalu merasa tidak nyaman. Itu berarti fungsi jantungnya sudah buruk. Klasifikasinya kelas 4. Lalu kita lihat yang ketiga adalah gangguan fisiologis yang disebabkan oleh penyakit jantung tersebut. Apakah ada aritmianya? Apakah ada tanda-tanda gagal jantung kongestif? Atau adakah terjadi iskemia pada otot jantung? Baru yang keempat tadi adalah functional disability atau klasifikasi fungsional di tabel yang di atas tadi. Ya. Sebagai satu contoh untuk kita bisa memiliki gambaran ya bahwa sangat penting untuk menegakkan diagnosa penyakit jantung dengan jelas ya. Jadi tidak boleh ada faktor yang terlewatkan ya. Thank you ya MK. Pada pasien-pasien yang datang dengan exertional chest discomfort ya, jadi dia merasa dadanya nggak nyaman hanya ketika melakukan aktivitas fisik, maka sangat penting untuk kita memikirkan bahwa pasien ini mengalami iskemia miokardial atau adanya penyumbatan pada pembuluh darah ya. Walaupun sebenarnya dengan mengenali ya, walaupun pengenalan yang sederhana terhadap adalah iskemia ini sebenarnya belum cukup ya untuk kita memberikan pengobatan yang lengkap sama pasien sampai kita sudah menemukan kelainan anatomis yang menyebabkan munculnya penyakit tersebut. Pas kencing airnya agak merah, apa efek dehidrasi? Ya, paling sering buang air kecil kita merah kalau dehidrasi. Tapi jangan jadi parnoan ya. Karena orang parnoan belumnya merah, cuma agak kuning aja pekat. Di mata orang parno, kuning pekat itu udah merah. Jadi lebih bagus tanyakan aja sama dokter. Fotokan kencingnya. Permisi sama dokternya. Dok, tengokkan dulu kencingku ini merahkah atau enggak? Karena kalau orang parno ya, masih kuning tuanya dia. Tapi udah dibilang itu merah. Ya. Yang mana Pak Malasku tua? Ya. Nanti rekaman ini ada, saya upload ya. Contohnya kelainan atau aterosklerosis pada arteri koroner atau dijumpai adanya stenosis aorta. Ya. Kita identifikasi sehingga kita bisa menemukan penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara oksigen supply dan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Ya. Ya. Jangan kebanyakan minum. Orang yang kebanyakan minum itu sama dengan merusak ginjal sendiri. Catat, kalau mau sehat minum secukupnya saja. 1,5 liter sudah cukup 24 jam, kecuali kita melakukan aktivitas olahraga, aktivitas pekerjaan
yang menguras banyak keringat. Jadi keadaan-keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan kebutuhan dan penyediaan oksigen ini, contohnya pada pasien yang anemia berat, tirotoksikosis, ataupun pasien yang sering mengalami supraventrikular takikardia, ya SVT. Dan akhirnya seberapa parah ketidakmampuan yang ditunjukkan oleh pasien, ya, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kita melakukan pemeriksaannya, itu kemudian akan menjadi data untuk kita menyusun strategi mengobati pasien dengan penyakit jantung. Sehingga kalau kita mau diagnosanya benar, lengkap, maka juga harus disertai dengan anamnesis yang lengkap dan pemeriksaan fisik yang lengkap, ya. Maka pemeriksaan klinis adalah dasar utama untuk kita menegakkan diagnosa dari begitu banyak kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada jantung manusia. Jadi yang penting ada beberapa pemeriksaan yang wajib, ya. EKG itu wajib. Kemudian pemeriksaan imaging seperti ronsen paru, ekokardiogram, radionuclide imaging, dan CT imaging, positron emission tomografi, dan MRI itu juga bisa. Lalu kita periksa darah. Untuk apa? Untuk menilai resiko. Apa aja yang kita periksa? Kolesterol, CRP, untuk menilai apakah terjadi inflamasi tadi, ya. Kemudian kita periksa fungsi jantung dengan pemeriksaan BNP, brain natriuretic peptide. Kadang-kadang pemeriksaan yang khusus dan invasif diperlukan, misalnya kateterisasi dan coronary arteriography. Lalu yang kelima adalah pemeriksaan genetik. Ini mahal, untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelainan genetik sehingga menyebabkan penyakit jantung, seperti contohnya hypertrophic cardiomyopathy, kemudian Marfan syndrome, kemudian kelainan-kelainan pada channel ion di jantung menyebabkan pemanjangan interval QT sehingga menyebabkan resiko terjadinya kematian mendadak. Tes genetik ini sekarang sudah mulai banyak tersedia. Oke. Jadi itu tadi judulnya adalah diagnosa, ya, bagaimana mendiagnosa penyakit jantung. Selamat jadi VT. Kita simpan dulu, kita save biar kita upload. Bagaimana menegakkan diagnosa penyakit jantung? Kayak ginilah caranya.